Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai panutan hasanah dan suri teladan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Burhan selaku moderator dan di samping saya sudah ada Bapak Haji Hayung MPD yang akan membawakan materi tentang narkoba dan dampaknya. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita bertemu di MPLS ini pada hari kedua. Ya, semoga anak-anakku sehat semua. Dan kami awali dengan terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi pada hari kedua ini, karena kita tahu bahwa belum semua siswa yang diterima di SMA Negeri 4 Maros ini dapat berpartisipasi pada MPLS daring hari ini. Ya, saya yakin anak-anakku sudah rindu dengan sekolahnya, ingin melihat bagaimana sekolahnya SMA Negeri 4, bagaimana wajahnya, bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana teman-temannya yang ada di SMA Negeri 4 Maros ini. Misalnya semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar secara normal. Ya, baik. Materi kali ini adalah narkoba dan dampaknya. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu narkoba dan bagaimana dampaknya terhadap seseorang yang mengkonsumsinya, terlebih dahulu kita ingin mengetahui mengapa perlu dijelaskan atau siswa perlu tahu tentang narkoba dan dampaknya ini pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Artinya di awal-awal siswa masuk di SMA Negeri 4 Maros ini, ya, mengapa siswa perlu tahu tentang hal ini? Ya, kita lihat bahwa fakta yang terjadi saat ini yang begitu sangat mengkhawatirkan, ya, berdasarkan penelitian dari Badan Narkoba Nasional, bahwa pengguna narkoba setiap tahunnya semakin meningkat. Ya, di tahun 2015 diperkirakan sekitar 4,7 juta orang di Indonesia yang mengkonsumsi narkoba dengan berbagai macam, apakah ekstasi, heroin, ganja, dan kokain. Ya, jadi ada banyak macam narkoba yang beredar di Indonesia, namun 4 jenis tersebut yang sangat banyak dikonsumsi, dan yang paling banyak adalah jenis ganja. Ya, jadi narkotika jenis alami, ya. Ya. Namun inilah yang justru paling berbahaya di antara yang lainnya, karena memiliki efek yang sungguh luar biasa, bisa mematikan bagi orang yang mengkonsumsinya. Ya, baik. Dan mengapa juga perlu siswa tahu? Ya, kita tahu bahwa siswa adalah siswa SMA, ya, khususnya adalah masa remaja, ya, di mana pada masa ini, ya, emosional siswa
belum stabil. Terkadang emosionalnya menggejolak, dan dari situlah terkadang mereka tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya pencarian jati diri ya dilakukan dengan cara yang negatif. Ya, tetapi ya tentu tidak semua. Ya, untuk saat ini ya semoga di SMA Negeri 4 Maros tidak terjadi, dan ya insya Allah semoga seterusnya tidak pernah terjadi. Ya, walaupun demikian kita tetap perlu mengenal dan perlu mengetahui tentang hal ini karena dampaknya yang begitu sangat merusak jika sudah terkena. Iya, baik. Anak-anakku, kita mulai materi narkoba dan dampaknya. Iya. Ya, seperti yang sering kita dengar, narkoba atau nafza, yang di nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ya, merupakan sebuah zat yang jika masuk dalam tubuh pemakainya akan merusak sistem saraf tersebut sehingga mempengaruhi kesadaran dan psikologis eh, pengguna narkoba itu. Dan bahkan fisik juga pasti terpengaruh dengan adanya narkoba tersebut. Ya, jadi narkoba ini bukan hanya merusak kesadaran, sebenarnya terkadang seseorang atau kita berpikir mengapa sebenarnya orang ini mengkonsumsinya padahal mereka sudah tahu bahwa dampaknya sungguh sangat menakutkan karena ujung-ujungnya adalah kematian dan masih banyak yang lain. Oh iya iya. Iya. Ya, baik. Ya, jadi narkoba ini ya seperti yang kita lihat tadi bahwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, baik, kita bahas yang pertama adalah narkotika. Ya, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran dan halusinasi. Ya, jadi ketika kita lihat dari apa itu narkotika, nah di sini ada 3 jenis, ada alamiah, sintetis, dan semi sintetis. Sintetis ya. Ya, baik. Ya, sedikit saya jelaskan yang mana yang dimaksudkan di sini. Narkotika alamiah adalah narkotika yang masih langsung dari sumber primernya, misalnya ganja yang ketika dikonsumsi masih dalam bentuk daun, maka itu masuk kategori alamiah. Kemudian semi sintetis artinya bahan ini sudah diramu demikian rupa, misalnya difermentasi atau diapakan sehingga menghasilkan sebuah obat dan berefek pada penurunan kesadaran atau dan halusinasi, maka itu masuk kategori semi sintetis. Nah, kemudian yang sintetis ini betul-betul merupakan ramuan yang begitu kompleks yang menggunakan zat-zat tertentu yang sudah memasukkan zat-zat kimia yang bisa merusak sistem saraf seseorang.
Ya, berikutnya psikotropika. Jadi psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika, yang juga bisa membuat rusaknya sistem saraf dan menyebabkan mental dan perilaku seseorang menjadi kurang baik. Ya. Nah, kemudian ada zat adiktif, yaitu zat yang di luar dari narkotika dan psikotropika, namun dapat merusak sistem saraf. Misalnya alkohol yang mengandung etanol etil alkohol. Ya baik, kita lihat sekarang jenis-jenis dari narkotika. Ya, yang pertama ini dibagi ke dalam 3 golongan. Nah, ini pembagiannya berdasarkan dari efek ketergantungannya. Jadi golongan 1 itu dianggap sebagai jenis narkotika yang tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Artinya ketika seseorang mengkonsumsi, maka akan berefek pada kecanduan yang sangat tinggi. Artinya setelah mengkonsumsi, maka orang tersebut ingin mengkonsumsinya. Kemudian golongan kedua, ya di sini diberikan contoh adalah morfin, ya juga memberikan efek ketergantungan, namun tidak seperti pada golongan pertama. Walaupun demikian, golongan kedua ini masih dianggap memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Artinya ketika seseorang mengonsumsi, maka perasaan untuk mengonsumsi itu selalu ada. Kemudian golongan 3, ya di sini walaupun dianggap bahwa potensi ketergantungannya sedikit ringan, namun ya yang namanya narkotika merupakan obat terlarang. Artinya tidak dapat dikonsumsi. Ya, mengapa? Karena sebenarnya narkotika ini diperuntukkan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Jadi baik golongan 1, 2, dan 3 itu diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan terkadang juga ada yang digunakan sebagai obat bius. Jadi bukan digunakan untuk bersenang-senang. Nah, begitupun dengan psikotropika, itu ada beberapa golongan. Kalau narkotika tadi ada 3, psikotropika ada 4 golongan. Ya, golongan pertama, contohnya biasa sering kata ini ya, ekstasi. Ya, karena jenis ini ya sangat banyak dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia yang memang sudah masuk dalam jaringan pengonsumsi narkoba. Anggap sebagai jenis obat di luar narkotika, tetapi juga berpotensi tinggi untuk mengakibatkan suatu ketergantungan. Ya, ketika seseorang mengonsumsinya, maka lagi dan lagi, artinya sulit untuk dihentikan. Nah, kemudian golongan kedua ini juga
contohnya biasa kita dengar ya, istilah psikologi ya, 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 jadi ini juga digunakan hanya untuk pengobatan dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, eh, ya walaupun ketergantungannya cukup ringan, namun karena ini hanya diperuntukkan untuk pengobatan dan bahwa uh, intinya semua jenis suatu kematian jika sudah terjadi kecanduan. Berikutnya jenis zat adiktif, banyak sedikitnya kandungan alkoholnya ya. Jadi uh, ada yang kandungan alkoholnya 1 sampai 5%, ada yang 5 sampai 10%, ada yang 20 sampai 45%. Ya, untuk jenis zat adik ini juga di
Aduh. Kita Apa begitu begitu? ada ku kerja. Apa kerja? Ini anu sekolahku. Sekolah apa? Belajar ki. Kamu saya langsung pernah. Kemarin itu pas dari belakang. Yang dulu masa ada ku kerja. Tuh. Setelah sampai bagi ke Senero. Waktu di mana tidak kelihatan.
Squila. Iya. Kalau lagi sebentar lagi kita. Ya. Oke, makasih.